Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Zigbee to MQTT versi official. Selama ini yang kebanyakan orang menggunakan adalah versi yang lebih lawas dan tidak pernah atau jarang menggunakan versi official. Nanti kita akan perlihatkan yang mana versi official dan mana yang versi yang biasa umum orang gunakan. Seperti yang Anda lihat saat ini, saya juga menggunakan versi yang lama ya, yang lawas, dan versi Zigbee to MQTT-nya jarang terupdate seperti itu. Terakhir kalau tidak salah versi ini hanya 1.18 ya. Padahal versi officialnya sudah sampai di 1.28. Terlalu terpaut jauh. Dan ini salah satu contoh, ada beberapa perangkat yang belum bisa diupdate masuk ke dalam karena beberapa persoalan kompatibilitas tentunya. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita akan menguninstall terlebih dahulu dari add-on ini. Pertama kita masuk ke pengaturan, kemudian kita klik add-on, kemudian kita klik Zigbee to MQTT, kemudian kita hentikan terlebih dahulu, kemudian kita copot uninstall add-on. Tunggu beberapa saat sampai proses uninstall selesai. Selanjutnya kita lakukan restart pada Home Assistant. Kita ke alat pengembang, kemudian periksa konfigurasi, dan masalah, kemudian kita muat ulang. Kemudian kita lakukan pengecekan pada file editor, kemudian kita klik folder Zigbee, masih ada padahal kita sudah hapus. Jadi yang biasa saya lakukan adalah saya akan menghapus semua folder ini satu persatu ya. Kita lihat, jika file atau folder kita menghapus dulu file yang ada dalam foldernya, baru bisa terhapus satu-satu. Seperti ini, kita hapus satu-satu. Kemudian saya akan skip video ini. Setelah kita menghapus semua folder di dalam Zigbee to MQTT ya, seperti ini, baru kita bisa menghapus folder yang ada. Kita hapus ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Jadi betul-betul bersih ya, pada saat kita menginstal nanti betul-betul bersih, nggak ada lagi file yang tersisa. Selanjutnya kita kembali ke pengaturan, kemudian kita ke add-on, kemudian kita ke toko add-on. Di sini terlihat ada dua versi ya. Ini yang versi lawas yang kebanyakan orang gunakan ini. Nah, versi terbaru yang versi official, kita lihat di sini ada 3 ya. Ada Zigbee to MQTT, ada Zigbee to MQTT Edge, dan Zigbee to MQTT Proxy. Kemudian selanjutnya kita akan menginstal Zigbee to MQTT ya. Pastikan kita sudah menambahkan repositori, tentunya repositori baru terkait dengan link dari official Zigbee to MQTT. Akan saya lampirkan nanti linknya di kolom deskripsi bawah. Kemudian kita klik Zigbee to MQTT, kemudian kita klik install. Setelah selesai proses instalasi, selanjutnya kita cek di konfigurasi.
Di kolom serial ini kita membutuhkan lokasi daripada port USB koordinator kita. Untuk mengetahui itu, kita pergi ke pengaturan, kemudian sistem, kemudian perangkat keras, kemudian kita pilih semua perangkat keras ya. Kita cari, biasanya diawali dengan TTY ya. Kalau di sini itu sudah terlihat TTY USB 0, kita klik, kemudian pastikan pada deep link ya, kita ambil, kita kopikan semua linknya, kita copy, kemudian kita kembali ke pengaturan, kemudian add-on, kemudian Zigbee, kemudian di konfigurasi, kemudian di serial ini kita tambahkan port terlebih dahulu, kemudian titik 2, baru kita paste yang tadi. Setelah itu kita simpan. Setelah kita masukkan seperti ini, kemudian kita jalankan ya. Namun sebelum kita menjalankan daripada Zigbee to MQTT, pastikan kita sudah menginstal MQTT Broker tentunya. Ini adalah syarat mutlak. Jadi sebelum kita menginstal Zigbee to MQTT, pastikan kita sudah menginstal MQTT Broker dan kita sudah mengkonfigurasikan tentunya. Kemudian setelah itu kita klik mulai. Kita tunggu beberapa saat sampai proses betul-betul sempurna berjalan. Kita bisa lihat juga di log yang ada, kita bisa segarkan ya untuk melihat proses yang ada di sini. Oke. Kemudian setelah beberapa saat kita coba membuka antarmuka daripada web. Kemudian pastikan kita centang tampilkan di bilas samping agar Zigbee to MQTT bisa diakses di bilas samping di sini. Lalu kita coba buka antarmuka web. Boom, ya, kita sudah berhasil menginstal Zigbee to MQTT versi official, jauh lebih stabil tentunya. Kita lihat di sini. Namun saya sarankan untuk jangan melakukan penambahan terlebih dahulu karena ada beberapa setting. Ingat, jangan melakukan penambahan terlebih dahulu, kita akan melakukan beberapa setting lagi. Selanjutnya kita akan melakukan penyetingan. Pertama kita klik setting, kemudian kita pilih advance, kemudian kita perhatikan bahwa Zigbee channel yang defaultnya adalah 11, sedangkan yang dipersyaratkan antara 15, 20 atau 25. 11 sebenarnya masuk, cuma terlalu dekat dengan jaringan WiFi kita, makanya saya menggunakan angka 25 di sini. Oke, sorry. Kemudian setelah itu kita cari ke bawah, kemudian di isian last scene ini kita pilih ISO 8601 lokal. Selanjutnya kita cari di isian network key. Di isian network key ini kita isikan generate, kemudian kita cari PAN ID ya, disitu PAN ID. Kita lihat PAN ID ini kita pilih yang string ya, kemudian kita pastikan juga generate di situ.
Kemudian yang paling bawah transmit, kita bisa pilih angka terserah ya. Misalnya kita ambil angka 9, ini adalah transmit power daripada koordinator kita. Ini tersedia hanya untuk CC53, kemudian CC265. Kita bisa lihat di situ. Di sini defaultnya adalah 5. Coba ambil 9 saja ya. Kemudian kita submit. Kemudian kita restart MQTT-nya, balik ke pengaturan tadi, kemudian add-on, kemudian Zigbee to MQTT, kemudian kita muat ulang sambil kita perhatikan lognya. Oke, kita lihat di sini proses berjalan ya. Kemudian ada pesan penting yang perlu kita cermati di sini, yaitu if you wish to recommission your network, please remove coordinator backup. Deconfig coordinator backup JSON. Nah, ini perlu kita hapus ya. Kita akan menghapus. Pastikan bahwa yang kita hapus itu adalah koordinator backup yang ada di Zigbee config ya, yang ini. Untuk menghapusnya kita menggunakan file editor, kemudian kita cari di bawah, kemudian di sini ada koordinator backup JSON, kemudian kita delete, kemudian yes. Selanjutnya kita restart ya. Kita kembali ke pengaturan, kemudian add-on, kemudian kita kembali ke sini, kemudian Zigbee to MQTT-nya kita lihat. Kita mulai, biarkan beberapa saat. Kita lihat ya. Oke. Dan sudah ready ya kalau seperti ini. Selanjutnya kita buka antarmuka web. Kemudian masih ada sedikit settingan, satu settingan lagi yang perlu kita rubah. Setting advance, kemudian availability. Kita aktifkan ini, kemudian kita klik submit. Oke. Kemudian kita kembali ke device. Kita bisa lihat tampilan ini, kita bisa rubah atau apa terserah kita ya. Kemudian sisa mengaktifkan permit join all. Selanjutnya pastikan Anda klik permit to join all untuk melakukan komunikasi antara device Zigbee dengan koordinator kita. Kita klik ini, akan muncul di sebelah kanan atas, kemudian kita failkan. Kita lihat beberapa saat perangkat akan diinterview oleh koordinator dan Zigbee tentunya. Oke, setelah kita menginstal beberapa device yang ada, akan muncul seperti ini. Jadi pada saat kita ingin menambahkan, ini masih beberapa yang mau ditambahkan, ini belum selesai, kita sisa pilih permit to join all. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.